Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua akan kasih update seputar iOS lagi. Kali ini datang dari yang versi resminya yaitu iOS 18.3.1. Ini adalah lanjutan dari 18.3 yang belum lama dirilis kemarin dan fokus perilisannya itu untuk perbaikan bugs dan juga security patch ya dari iOS sebelumnya. Gua udah rangkum semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 18.3.1. Gue udah update pakai iPhone sejuta umat, yaitu iPhone 11. Di sini gue dapetin size update itu sebesar 349,4 MB. Ini tuh tergolong kecil ya. Yang pertama karena posisi awal iOS gue tuh di 18.3. Jadi jaraknya nggak jauh ya, cuma satu iOS aja. Yang kedua ini adalah iOS minor update ya. Jadi nggak butuh banyak size update yang dihadirkan di sini. Kemudian kita akan cek untuk build numbernya. Kita pergi ke bagian setting, pilih yang general, about. Di sini ada iOS version yaitu 18.3.1.22D72. Jadi buat kalian yang mau update ke 18.3.1 ini, pastikan untuk build numbernya sama seperti yang ada di iPhone gua. Lalu kita akan cek untuk modem firmware-nya di sini di 6.01.01. Lalu untuk iPhone storage-nya di sini loadingnya lumayan cepet ya. Kita scroll ke paling bawah, ada iOS dan juga sistem data. iOS-nya di sini gue dapetin di angka 11,39 GB karena memang ini kan iPhone yang nggak support Apple Intelligence, jadi cuma ada iOS aja di dalamnya. Yang kedua di sini ada sistem data, gue dapetin di angka 8,65 GB. Dan kalian nggak usah khawatir untuk size dari sistem data ini karena memang dia itu sifatnya tentatif, akan berubah ya, akan naik dan juga turun. Tapi biasanya sih akan stabil di angka ya ini 8 GB sampai 9 GB-an. Sekarang kita akan cek apa aja sih yang baru di iOS 18.3.1 ini. Seperti yang gue bilang tadi, iOS ini tuh adalah iOS dengan minor update ya, yang artinya nggak ada update besar di dalamnya. Palingan ada beberapa perbaikan bugs yang kalian harus tahu di dalam iOS 18.3.1 ini. Yang pertama kita pergi ke bagian kamera. Nah, bug sebelumnya di 18.2.2.1 sama 18.3 itu belum difix. Bugsnya itu adalah terkait perpindahan lensa ya dari 0,5 ultrawide ke lensa utama satu kali ya. Kalau kita pencet ultrawide 0,5 di sini, ini khusus untuk mode video aja ya. Untuk mode foto dia normal. Jadi pada saat gua record kayak gini, terus gua pindah lensa ke lensa utama satu kali, tuh dia agak patah gitu ya. Nah di 18.3.1 ini memang dia tetap patah, cuman nggak terlalu patah ya, nggak terlalu parah banget ketimbang di 18.3 bahkan sebelum-sebelumnya. Gua ngerasain di sini lebih smooth sedikit ya, nggak terlalu patah. Kalau gua ngerasainnya gitu. Nggak tahu di iPhone kalian kayak gimana ya. Dan gua udah coba juga untuk di iPhone 15 Pro gua. Nah bedanya kalau di 15 Pro kayak gini nih. Ini kan 15 Pro ya. Kita masuk ke mode video. Ini kan 0,5, kita pindah ke 1. Tuh dia patahnya tuh lebih minim ya. Tuh, lu bisa lihat sendiri ya. Kalau dibandingkan dengan iOS 18.3, kalian bisa cek aja video gue yang sebelumnya itu kan ngebahas 18.3. Patahnya tuh parah banget, ini tuh agak mendingan lah ya. Ini gue coba record, pilih 0,5, pindah ke 1. Tuh, kalau kedua dia aman ya, tuh. Smooth. Cuma yang ke 1 aja nih, dari 0,5 ke 1 dia agak sedikit patah. Cuman anehnya kalau gue masukin ke mode makro ya, di sini kan ada objek yang deket. Nah, kan untuk mode makronya aktif tuh di bagian sini. Itu kalau gue pindah lensa ya dari 0,5 ke 1, tuh dia smooth, nggak patah loh, ya kan? Nggak kayak pas mode biasa. Ini kan makronya aktif ya, dari 0,5 pindah ke 1 tuh, dia normal. Tapi kalau makronya gue nonaktifin, ini kan nonaktif ya makro ya, 0,5 ke 1, tuh, dia patah, ya kan? Dari 0,5 ke 1 dia patah. Jadi sebenarnya tetap aja ya di 18.3.1 ini tuh belum difix untuk bugs dari perpindahan lensa 0,5 ke 1 kali atau ultrawide ke lensa utama. Cuman yang gua rasain di iPhone 11 dan juga iPhone 15 Pro tuh lebih smooth sedikit sih, ada perubahan sedikit. Dari yang sebelumnya tuh patah banget untuk perpindahannya, sekarang terlihat lebih mendingan lah menurut gua. Bahkan kalau misalnya FPS-nya kalian ubah ke 60 ya, 60 FPS di sini, HD 60 FPS, 1080 60 FPS dari 0,5 ke 1, dia perpindahannya lebih smooth tuh sebenarnya. Tuh. Dibanding yang 30 fps nih, 30 nih. Tuh.
Jadi kalau misalnya kalian mau record video dan udah terlanjur di 18.3 atau 18.3.1, coba deh kalian recordnya di 60 fps, pasti agak sedikit berkurang ya untuk perpindahan lensa yang patah tadi. Kalau gue sih ngerasanya gitu ya di iPhone 11 dan juga iPhone 15 Pro gue. Yang kedua masih di bagian kamera, jadi itu ada isu bugs mengenai kamera blank hitam ya pada saat kita pakai untuk kameranya. Cuma sampai saat ini sih gue belum ngalamin sama sekali ya untuk isu kamera blank hitam gini. Gue buka kamera dia tetap bagus, tetap bisa munculin gambarnya sesuai dengan realitanya. Gue ubah ke mode foto, mode portrait, foto lagi, video, slow mo dia tetap juga muncul ya, nggak ada masalah. Jadi gue belum bisa kasih keterangan kalau memang di 18.3.1 ini udah di fix ya untuk kamera blank tadi si isu bugsnya. Tapi kalau misalnya kalian ngalamin kamera blank di 18.3 ke bawah dan udah update ke 18.3.1 lalu bugsnya itu udah hilang, silahkan kalian share pengalaman kalian tuh di kolom komentar. Bugs yang ketiga itu ada di bagian seluler ya. Jadi kalau misalnya update di 18.3 kemarin, sinyal seluler dari beberapa user tuh sempat no service ya. Jadi nggak ada bar sinyal dari si SIM cardnya ya, no service gitu. Dan yang pasti iPhone-nya itu terdaftar untuk IMEI-nya ya. Jadi IMEI-nya Regis udah garansi resmi. Tapi pada saat update ke 18.3 dia tuh sinyalnya hilang. Jujur gue nggak ngalamin hal itu, dan kalau misalnya gue boleh saran, kalian mending update aja ke 18.3.1. Karena gue sempat baca di beberapa artikel ya, ada yang ngomongin soal sinyal hilang juga pada saat udah update ke 18.2 bahkan, poin 2 sama poin 3. Lalu mereka update ke 18.3.1, bug sinyal tadi tuh langsung hilang ya. Jadi untuk si no service-nya udah nggak muncul lagi, bar sinyalnya muncul dan penggunaannya lebih stabil dari iOS sebelumnya. Di bagian WiFi juga sama ya, diperbaiki di 18.3.1 ini, yang mana sempet tuh pada saat kita udah connect dengan WiFi rumah kita, terus kita pergi ke beberapa tempat, terus kita balik lagi ke rumah kita, itu WiFi-nya nggak auto connect ya, padahal di sini udah gue connectin kayak ini nih. Auto join-nya udah gue aktifin, tapi pada kenyataannya dia nggak auto connect pada saat gue nyalain WiFi di rumah gue. Itu sempat gue alamin di iPhone 11 ya. Kalau iPhone 15 Pro gue nggak ngalamin hal itu. Terus gue update ke 18.3.1, sampai sekarang sih aman ya, nggak ada masalah, dan auto connect dari WiFi-nya tuh berjalan dengan lancar. Bug suara delay juga gue alamin, tapi ini di 15 Pro, di iPhone 11 gue nggak alamin. Yang mana pada saat kita nyetel video, entah itu di YouTube ataupun galeri, jadi sama aja gue nyetel video. Jadi untuk suaranya tuh dia nggak sinkron ya, videonya lebih lambat sementara suaranya lebih cepat. Dan itu bikin pengalaman nonton jadi nggak nyaman. Tapi di 18.3.1 ini cenderung aman sih, gue udah cobain tadi ya beberapa jam kan gue update 18.3.1 ini khusus untuk nyobain beberapa aplikasi, beberapa kegiatan gue yang memang sebelumnya tuh kena bugs ya, dan sampai saat ini sih nggak ada masalah dari bugs-bugs tadi. Kalau untuk performa ya cenderung masih aman ya, gue juga baru update beberapa jam yang lalu, belum bisa kasih kesimpulan secara menyeluruh. Tapi kalau penggunaan ringan sih, tadi kan baru sosmedan aja, itu nggak ada masalah sama sekali. Overheat juga enggak, force close ataupun nge-crash dari beberapa aplikasi yang gue gunakan sehari-hari juga masih aman, nggak ada masalah sama sekali. Jadi untuk penggunaan gue beberapa jam ini kurang dari 24 jam masih aman ya, nggak ada masalah. Geekbench juga udah gue tes di sini, untuk skornya gue dapetin ya, kita cek aja. Jadi gue dapetin itu di angka 1447 untuk single core-nya. Lalu untuk multi core-nya di 2517. Ini untuk CPU benchmark-nya ya, 18.3.1. Kalau kita compare dengan 18.3, itu gue dapetin di 1685 untuk singlenya, sementara untuk multinya di 4092. Jadi secara data angka ini ada penurunan yang sangat signifikan ya, angkanya tuh jauh banget. Tapi selama beberapa jam ini sih gue belum ngalamin penurunan performa yang drastis ya, kalau sesuai dengan data angka tadi. GPU benchmarknya juga udah gue tes, gue dapetin di angka 10.652, dan di 18.3-nya di 14.058. Di sini ada penurunan juga ya, lumayan signifikan, 4.000 angka dari GPU-nya. Gue nggak tahu kenapa dari single core, multi core CPU dan juga GPU-nya tuh ada penurunan yang besar. Tapi untuk penggunaan sehari-hari gue nggak ngalamin penurunan yang drastis ya, masih sama kayak yang sebelumnya di 18.3. Ya tetap aja ini cuma angka, untuk performa sesungguhnya memang cuma kalian aja yang tahu dengan iPhone yang kalian gunakan. Oke, paling itu aja yang bisa gue bahas dari 18.3.1 ini. Untuk next update-nya kita akan ketemu di 18.4 beta version ya. Itu kemungkinan harusnya sih akan dirilis di besok ya untuk kemungkinan perilisannya. Jadi nggak terlalu lama dari 18.3.1 ini. Kemungkinan akan ada major update di 18.4 beta 1 nanti. Tapi harapan gue yang paling pasti sih bugs dari kamera tadi, perpindahan lensa itu bisa di fix di 18.4 beta 1 nantinya. So gue rasa gitu aja video dari gue. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.